Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Filsafat Ilmu dan Logika 2B1 akan menjelaskan tentang hubungan bahasa dan pikiran. Hans-Georg Gadamer menjelaskan bahwa realitas yang ada dapat ditangkap, dimengerti sejauh dibahasakan atau terbahasakan. Karena bahasa merupakan keterbukaan manusia terhadap realitas, maka bahasa, realitas, dan pikiran adalah tempat terjadinya gesehan atau peristiwa realitas. Pada materi ini kami akan membahas tentang instrumentalisme dan determinisme, pikiran, bahasa, realitas, dan sistem berpikir tidak konseptual, dan hakikat berpikir. Instrumentalisme dan determinisme. Instrumentalisme sendiri menurut aliran bahasa hanyalah sebagai alat untuk mengungkapkan persepsi, pikiran, dan rasa perasaan atau emosi ketika bersentuhan dengan realitas. Determinisme sendiri adalah aliran determinisme yang berkeyakinan bahasa manusia hanya dapat mempersepsi, berpikir, dan merasakan karena terdapat bahasa. Juga merupakan suatu fungsi dari bahasa masyarakat tersebut, sehingga bahasa merupakan faktor sosial. Pikiran, bahasa, realitas, dan sistem. Pikiran dan bahasa merupakan tempat terjadinya peristiwa realitas. Dengan berpikir, manusia akan mampu menyelesaikan peristiwa tersebut, sehingga berpikir berarti membiarkan realitas terjadi sebagai peristiwa bahasa. Realitas demikian tetap merupakan sumber dan asal-asal. Sistem memiliki 3 ciri mendasar. Pertama, sistem berciri totalisasi, artinya sistem merupakan rancangan bangun yang utuh dan saling berkaitan. Kerusakan pada salah satu bagian akan berimplikasi pada yang lain. Kedua, transformasi. Sistem senantiasa harus siap dibongkar demi terungkapnya realitas secara tuntas. Ketiga, autoregulasi. Sistem pada dasarnya memiliki logika, validasi, dan pola jas. Berpikir tidak konseptual. Para intelektual berpikir konseptual karena telah ditentukan batas-batasnya secara cermat atau rasional, maka de facto seringkali menghalangi penyikapan peristiwa realitas konseptual statis. Pada pemikiran idealisme, George tentang teorinya imaterialisme berarti bahwa dunia material sama saja dengan ide-ide yang dialami, maka konsep adalah yang ada itu sendiri. Dalam pemikiran yang berpola empirisme, John berpendapat bahwa mula-mula rasio manusia harus dianggap as a white paper, dan seluruh isinya berasal dari pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah dan batiniah. Dengan demikian, konsep adalah pencerminan realitas sebab seluruh isi rasio berasal dari pengalaman. Berdasarkan pada pola-pola pemikiran tersebut, lahirlah 2 pola pemikiran, yaitu berpikir konseptual dan tidak konseptual. Konseptual adalah suatu pola pemikiran yang telah ditentukan batas-batasnya secara cermat, sedemikian rupa sehingga ide-ide dan kenyataan sesuai. Tidak konseptual adalah cara berpikir yang berdasarkan pada pertimbangan tidak hanya kebenaran suatu teori yang sesuai kenyataan, tetapi juga dengan kegunaan. Hakikat berpikir. Hakikat berpikir tidaklah identik dengan berpikir, yaitu menghitung visual dan penjelasan. Pengertian dari menghitung adalah pemikiran yang hanya berhenti pada aspek kuantitatif dari realitas, pada aspek kuantitatif dari realitas, dan pada aspek utilistik dan instrumental dari realitas. Pengertian dari visual adalah asumsi bahwa segala hal dapat dibuat visual. The real is the physical, sehingga realitas jasmani tidak terjangkau. Dan penjelasan adalah secara de facto sekedar gerak pikiran di antara batas-batas yang sudah ditetapkan, atau rasionalitas, logika, validasi, dan metode yang pasti.
Realitas bukan hasil pikiran dan bahasa, bukan alat. Bahasa dan pikiran adalah ruang tempat terjadinya peristiwa realitas. Hakikat berpikir adalah tanggapan jawaban terhadap kata suara atau realitas. Berpikir tidaklah bersifat objektif dan subjektivitis. Subjektivitis yaitu mengindikasikan manusia pasif dan melupakan bahwa manusia sebagai subjek dalam aktivitas. Subjektivitik yaitu manusia memaksakan kekuasaan pada realitas berupa teori metode sistem atau hipotesis atau asumsi dasar. Pada hakikat berpikir berada di antara subjektivitik dan objektivitik. Manusia pasif ketika mendengarkan kata suara realitas, dan aktif ketika manusia menanggapi kata suara realitas lewat pikiran dan bahasa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi